Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu-ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kekuatan hati. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembahasan kita pada malam hari ini sebelumnya sudah didahului dua pembahasan tentang panggilan Nidaatur Rahman li ahlil iman. Jadi panggilan Allah Ar-Rahman kepada orang-orang beriman. Itu sudah kita lewati. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu, ya, janganlah kamu makan amwalikum bil batil. Jadi jangan kamu makan harta secara batil. Kemudian yang kedua masih menyangkut masalah makanan. Jadi di situ diceritakan bagaimana makanan hasil kerja kita, apakah itu pekerjaan dagang, pekerjaan sebagainya. Iro dan wedi ipapole karena menipu, makan riba dan sebagainya. Itu sudah kita ceritakan. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu juga masih menyangkut masalah makanan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Itu juga kita sudah selesaikan. Dan di situ juga Allah memanggil mesra kepada orang-orang beriman. Ataku betul-betul jangan kamu memakan makanan yang di situ yang dari rezeki Allah itu yang tidak bagus, yang tidak halal. Nah, di situ sudah ada indama harrama. Jadi di situ ada daging babi, ada bangkai dan sebagainya. Itu kita juga sudah disinggung makanan seperti itu yang dilarang. Pada malam hari ini ada lagi hubungannya dengan makanan. Jadi yang kedua hubungannya si bawa andrewe, minum dan sebagainya. Tapi dia tidak berfokus kepada syariat larangan makan yang seperti yang lalu kita bahas. Tapi ini adalah syariat, sesuatu syariat yang diturunkan Allah, diberikan kepada orang beriman untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi derajatnya. Jadi untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi derajatnya, meskipun itu adalah bentuk perintah dan di situ ada larangan, yaitu mengenai hubungannya dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ juga ada nidaatur rahman, engka pangulina pungalla taala lor di sininna atau matapaeh. Jadi panggilan ini panggilan lebih tinggi dari panggilan kemesraan. Tapi age roh katana pungalla taala noliki atampaiki pungalla taala. Tapi patampana pun Allah Ta'ala dena sininna yero rupa tawi tampai. Tapi ini yang paling tampai, ya ayyuhalladzina amanu, ditampai itu matapae untuk pagangke pegawi siddi kewajiban. Jadi kutibah, itu kata kutibah itu menunjukkan keparduan, kewajiban. Kutibah alaikumus syiyam. Nah, kewajibannya itu adalah asyam, puasa.
Ulama memberikan penjelasan itu bahwa siam itu, puasa itu adalah al-imsaku manisyai. Al-imsaku manisyai. Jadi semua yang ditahan, menahan segala sesuatu yang disyariatkan, wa tarku lahu, dan meninggalkan yang lainnya. Itu yang disyariatkan. Nah, pensyariatan ini yang bisa mengerjakan hanyalah orang-orang tepat. Jadi ia kudin udah tepat berat dilakukan. Makanya patampana pun Allah Ta'ala, pangulina pun Allah Ta'ala, nidaatur rahman lil ahlil iman. Lo miri sesina tepat. Ya, maka orang-orang beriman yang dipanggil. Bersyukurlah kita kalau kita orang beriman, maka kita dipanggil. Ya, kira-kira kau di misalnya angka surat oleh Bupati, tanpa surat secara pribadi dipanggil kita, maka dia loki baja rumah jabatannya ada acara begini, itu betapa gembiranya kita. Atau kan dulu Pak Gubernur, maka dia nanti datang di rumah jabatan ada acara begini, itu undangan khusus. Itu bagaimana gembira kita. Apalagi kalau presidennya muliki misalnya, kira-kira presiden misalnya dipanggil pengurus takmir masjid, imam masjid misalnya dipanggil secara pribadi, ditulis namanya, dipanggil ke sana, berarti ini suatu kegembiraan besar, suatu hal yang sangat besar. Imuliki rajana rajae apun ye punai sirunna alangnya, yaitu pun Allah Ta'ala ia tampaiki, tapi tidak ditunjuk secara pribadi. Kenapa Allah tidak tunjuk secara pribadi? Karena indikasinya ini yang dipanggil adalah alladzina amanu. Nah, di situ dikatakan pakai alladzina, itu adalah jamak di situ. Jadi kalau ada alladzi itu mufrad, kata tunggal. Misalnya maka ada alladzi khalaqa samawa khalaqa alladzi khalaqas samawati wal ard. Ieu siddimi papancaji yang menjadikan langit dan bumi cuma satu. Tapi kalau kata alladzina mega. Jadi alladzina mega itu tepat. Tidak mungkin dirincikan satu-satu, masjid mujahidin sekian, maka dipanggillah alladzina dalam kaidah bahasa Arabnya alladzina. Iru sininna to matapai na sangalena. Iru matapai lu pung Allah Ta'ala. Iru matapai na sombe pung Allah Ta'ala dega pualen sangalin pung Allah Ta'ala. Iru matapai lu angka malaika na pung Allah Ta'ala. Iru matapai lu nabi na suruna pung Allah Ta'ala. Matapai lu kita na pung Allah Ta'ala. Matapai lu serimondri na pung Allah Ta'ala. Matapai lu takdir baik dan takdir buruk. Elo mana numai aga pangulin na pung Allah Ta'ala. Iku tu atakku to matapai uparenta ngako siddi pasuruang usariat kako siddi pangkauka iya naritu asyam, puasa. Nah iya puasa menurut ahli tafsir menyatakan makanya ini puasa yang ditunjuk oleh Allah. Neling itu matapai pertama karena matapai tidak bisa dilakukan kalau bukan orang beriman. Yang kedua ia syariah purana pigau nuturiolomu, berarti kotoriolomu purana pigau iko tu mulle mutu pigawi toriolomu tu angkato denu le pigawi na cerbiangi makoto tu na saiko angkato torio makoko na cerbiangi rogagai. Maka yang masuk dalam panggilan ini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karena itu Bapak sekalian, karena tadi saya katakan ini menyangkut masalah iman. Jadi dari sisi pendidikan rita, ia pada maka sisi di asele nareko pertama maka singi input maka singi totamai apa saja suatu pekerjaan itu nareko ir mapigau jama-jamat to maka sing napasiru jama-jama ngena pigau anu maka situ prosesna maka asele itu jama-jamangi maka situ napa boleh kira-kira makoro. Jadi koto maka si jamero jama-jamangi na iro jama-jamangi anu maka simme matoiro jama-jamangi maka selen itu jama-jamangi maka singtoy. Tapi nareko namo to maka si jamai nareko iro jama-jamangi maja itu selena. Apalagi ko to majame si di jama-jamangi maja to maka puradena maka singero selena. Nah inilah konsep yang dibangun oleh Allah, diberitakan kepada kita bahwa angkat tu jama-jama maka sing syariat nama kesing naki asile nama kesito. Jadi
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ya palaman ni je. Bahkan angkero agak sana, angkero anak-anak biasa mencerita komen paciramai koramalangi tak kedai. Pasti la'allakum tattaqun. Ya kutiba sampai angka ustaz iro nane nagelar ki jamae ustaz kutiba. Cede kutiba sih pasti kutiba nasan bahas. Ya memang begitu. Kenapa ini kita bicarakan ini? Karena ini menyangkut masalah kita semua. Ada ulama-ulama salaf itu memberitakan bahwa 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Beda naro itu ulama salaf, ulama yang dulu-dulu ya berkembang ini kira-kira tapi ini termasuk hebat kini karena 2 bulan bahkan 3 bulan sebelum Ramadan kita sudah persiapkan semuanya. Angka tahu si sepi 2 sepi metamar malah napa mema. Nah kita ini sudah persiapkan. Apa yang kita persiapkan di situ banyak yang kita persiapkan. Bapak sekalian, jadi sekali lagi kita ini sudah sampai kepada larangan Allah. Jadi sehingga itu dalam kitab tafsir Al-Misbah Pak Profesor Quraisy Shihab itu memberikan penjelasan bahwa jika ada kalimat ada nidaatur rahman li ahlil iman engka panguli neur pungal taala patampana pungal taala kosin tematapae, maka dia merujuk kepada Ibnu Mas'ud bahwa Ibnu Abbas bahwa dia menyampaikan pada sahabatnya, kalau kamu mendengarkan ayat-ayat dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka pasangi doculimmu, pasangi yatimmu, pasangi parengkalingamu dengan hatimu itu mendengarkan kalimat itu, persiapkan dirimu bahwa di situ ada perintah dan di situ ada larangan dan di situ ada hasil yang ingin dicapai secara besar sekali. Jadi ayat apa ini kan biasa ko yang kalimami ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kita tidak merenungkan ya ayyuhalladzina amanu kajero. Nah ini sahabat Nabi menyarankan begitu. Kalau diperdengarkan kamu kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tengah-tengah made cengiro bicarae, engkeling-keling made cengiro aga gairo, patamila langatimu eroge aga perintahna pun Allah Ta'ala. Apa larangannya Allah Subhanahu wa taala, nasaba itu napawi pun Allah Ta'ala angka melu capai. Dan itu kebaikan yang sangat tinggi sekali ingin dicapai. Nah oleh karena itu apa yang ingin kita lakukan diperintahkan di situ Allah Subhanahu wa taala, ya di situ tadi as-saum, as-syam, puasa. Jadi al-imsak manisyait, kemudian at-tarku lahu. Jadi itu adalah puasa. Nah, secara syariatnya biasa dikelinga secara syariat, tapi kita ini memaknai syariat karena saya ada bagian fikih jadi saya tidak membahas di situ. Di dalam ayat selanjutnya itu ayyamam ma'dudat, di situ dikatakan ya satu hari yang bilangan hari yang sudah ditetapkan. Bilangan hari itu adalah tidak ditahu apakah 1 hari 2 hari, apakah 3 hari 1 minggu 2 minggu. Tadi itu diwajibkan bagi kamu berpuasa, kita tidak tahu berapa hari. Kemudian disambung oleh ayat itu tadi ayyamam ma'dudat. Ya, di situ juga kita tidak tahu berapa hari. Kemudian disambung lagi Allah Subhanahu wa taala memperjelas itu ayatnya bahwa syahrul ramadhan alladzi unsila fihil Qur'an ya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa syahrul Ramadan napa nasen di Allah taala maka dia itu puasa syahru siuleng ya 1 bulan. Nah 1 bulan ini berapa? Jadi ulama memberikan penjelasan 1 bulan itu puasa Nabi itu rata-rata 29 hari. 29 hari, pernah 30 hari. Nah sekarang perbedaannya, nah kita di Indonesia ya ada 2 ulama memberikan penjelasan 2 cara menentukan 1 Syawal atau 1 Ramadan. 2 cara ini tidak boleh, tapi mereka tuh anak-anak pemaguru mengaji, nah kalau pengajian langsung bida-bida. Ya hisab itu bid'ah begini, ya macam-macam lah. Tidak ada dasarnya. Pak napa mau di mengaji nak kasih, napa mau tamana pengajian neng kelingeru guruna, mak kotor ka pana pak guru ngi. Para iru guru desa kengere itu sima guru. Sampai membida-bidakan pada sepakat ulama
ulama siapapun itu yang memang ulama sepakat bahwa dua cara mengambil menentukan apakah itu satu Ramadan atau satu Syawal, dengan metode hisab dan metode ru'yah. Jadi yang kitab saya baca ini tafsir Al-Asas itu tidak usah dipertengkarkan, ya. Tapi meskipun begitu kita berikan penjelasan kenapa, karena itu katanya yang hisab pasti ahli kelompok hisab yang setuju. Nah di situ ada sampai ada hadis itu, ya sumul ru'yatihi wa ru'yatihi. Jadi berpuasalah kamu dan berbukalah kamu itu karena melihat bulan. Tapi di situ kalau menurut paham Tarji dijelaskan kemarin Sekretaris Tarji Muhammadiyah, Tarji itu berpaham bahwa Nabi itu pernah memberikan informasi bahwa dia adalah tidak bisa menulis, umatnya, bukan dia, umatnya itu belum bisa menulis, belum bisa membaca, belum bisa menghitung. Maka ilat hadis ini menurut paham Tarji Muhammadiyah, ilat hadis ini setelah ada ilmu, orang sudah bisa menghitung secara astronomi, bahkan 10 tahun ke depan sudah bisa dihitung, maka ilat ini hilang menurut paham Tarji Muhammadiyah. Nah, jadi ini dipakai, ya ini dipakai roh, tapi tidak menyalahkan ru'yat, tidak. Silakan yang mau. Jadi katanya kita tidak perlu ru'yat karena orang sudah bisa menghitung. Kalau dulu keluarnya hadis itu adalah ilatnya, menurut paham Tarji ilatnya adalah belum bisa menghitung, menulis, maka dia gunakan kalau tidak muncul bulan maka dilihat secara langsung. Nabi melakukan itu. Nah, tapi ini sekali lagi kita tidak memberikan pertentangan. Ya silahkan yang, karena ini disiarkan didengar oleh banyak masyarakat, ya bagi yang mengikuti ru'yat silahkan, karena ahli ru'yat juga itu ahli hisab juga, ahli hisab. Jadi tasagiru ahli ru'yat itu bukan ahli hisab, dia juga punya hisab. Nah, cuma karena kita di Tarji Muhammadiyah berapa derajat nol di atas derajat itu ya sudah, yang kalau muncul nih sudahlah, tidak perlu. Sementara yang disepakati oleh kita di Indonesia ya 2 derajat, kalau sudah di atas 2 derajat itu sudah insyaallah sama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak membahas itu. Jadi kita sudah 1 bulan. Nah sekarang syariat ini, puasa ini menurut ulama bahwa syariat ini sangat berat, sangat berat. Karena beratnya syariat ini, maka yang bisa melakukan adalah orang hebat. Taupaulle. Iya kotanya taupaulle dia nulle. Jadi kita ini yang masuk bulan Ramadan adalah orang-orang hebat menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita. Menurut pandangan Allah yang bisa berpuasa itu karena dia adalah sangat berat, maka yang melakukan itu adalah orang yang hebat. Jadi kuyulli mau puasa matu dengan ikhlas dan penuh keimanan, maka kita itu adalah orang yang hebat. Jadi tidak semua orang hebat. Makanya di posisi Ramadan nanti itu banyak macam-macam. Angka betul-betul yang mencapai kadar, ya katakan 90%, ada yang 70%, ada yang 50%, ada yang kadar puasanya itu hanya 20%. Ya angka itu sama sekali tidak dapatkan apa-apa. Ada sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sehingga kita tidak heran motivasi Ramadan itu berbeda-beda. Itu negara Bapak sekalian. Engkau tahu melot tamar ramalan agak menengerang. Wih, makan jana sekorang malangi, begada ki. Ya patul lisu ke meloki mandre subuh. Kita kumpul-kumpul cerita-cerita, makan daki mayoker ki. Engkau mado mengaga gola dan sebagainya. Itu ada satu motivasi begitu. Engkau tahu konana pak gandrang-gandrang, itu motivasinya wah misi ramalang. Ya kita sahur makelong-kelong. Ada juga motivasi ibadah tapi tidak ikhlas. Oh ramalangi matu. Kita pamer-pamer lagi pembagian sembako, pembagian apa. Ya mudah-mudahan kita tidak masuk di situ. Karena di sini juga akan ada rencana membagikan makanan setiap hari. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama-sama. Setiap hari itu bisa terkumpul 100 kotak makanan dengan dibagi-bagi ke 10 kita 10 tak kotak sih ditahu jadi 10 satu kelompok. Jadi kalau 29 hari 290 orang. Ya mungkin ada juga yang mau ambil ke dia aleleku nih aku 100 nih. Ya petanggung manangi 100. Ya bisa saja terserah. Tapi itu bukan dipamer, bukan, itu hanya memang ibadah kepada Allah. Jadi Bapak sekalian, ini motivasi begini banyak sekali.
Ada juga orang motivasinya masuk Ramadan, wah melo cuma balu-balu, mega pengeli. Ini juga motivasi berbeda. Nah, sementara kita orang beriman motivasinya tidak begitu. Niat kita adalah ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semata-mata ki maka siwiang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pada saat itu masuk, maka kita sudah melakukan ibadah puasa. Beratnya ibadah puasa ini 1 bulan. Kita biasa puasa sunat itu Senin Kamis atau puasa 3 hari itu cuma 3 hari, dan itu kadang kita penuh riak. Ya terus terang, kadang kita penuh riak dan sedih lewe. Tapi kalau di bulan puasa wajib ini hampir-hampir riak itu dihilangkan oleh Allah. Puasa ki kan tanya ulah puasa ya, kau tanya ulah puasa nama puasa kadang napoleh kiria, karena napoleh kiria wah puasa kang kota itu biasa muncul riak. Tapi kalau Ramadan bulan nami matu puasa di mana riaknya? Hampir kita tidak riak karena bulan nami itu puasa. Jadi di situ memang Allah menolong kita karena keimanan kita. Nah tuluki pun Allah Taala, nah sebab masihna pun Allah Taala tamak bulan Ramadan kita ditolong, itu riaknya hilang. Nah kemudian Bapak sekalian, tadi ada menyangkut masalah makanan. Ada menyangkut masalah makanan. Disyariatkan itu menahan makan dan menahan minum dan menahan syahwat. Semuanya halal. Kalau yang lalu kita bahas itu alladzina amanu yaqulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Itu dilarangannya kepada innama harrama alaikum maitata waddama walahmal khinsir. Ya ada berapa poin itu dilarang makanan yang memang berbahaya. Aja man reba biye, aja man reba kewe, bangkai, jangan makan darah. Jangan makan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Itu memang berbahaya. Berbahaya terutama bagi kesehatan dan jiwa. Tapi ini ya teki disuruh ki perangi aja muandre anu halala aja muandre anu halala jangan makan, itu larangannya. Tahan kamu jangan makan mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Aja mandre, aja minum, padahal halal. Nah di situ dibalik itu apa? Bahwa ada suatu kenikmatan yang bisa, tapi di situ juga ada bahaya. Ada bahaya. Kenapa kita dilarang 1 tahun ini? Kita mungkin banyak berproses makanan-makanan masuk. Ya kira-kira Allah begitu hebatnya Allah untuk menjadikan juga kita orang hebat, orang bagus. Na jage ki pungan Allah Ta'ala, na puji ki pungan Allah Ta'ala, na parakai ki pungan Allah Ta'ala, maka kita lakukan itu. Ali bin Abi Thalib ini pernah bilang begini, yero nasanga gesena nigi to mega andrena, na puji mega mandre makoro, maka ia banyak tidur. Nah ini umat Muhammad patin ruah kisah tongan nanti di Pak Bu. Yero Nabi Musa waktu nasirun tu si bawa Nabi Muhammad waktu Mi'raj itu kita cerita lalu, pakai Muhammad denul leje itu makmu itu masa 50 mil mas sempajang. Nah itu makmu itu mega tu kutuh mega patin ruang denul lepegawi masa ikan terpaksa dikasih 5. Nah sang itu lagi 5 ya demu pun lepegawi kita mu inasa patin ruang tu makmu itu patin ruang apa kejadi. Apalagi ditambah ini yang banyak makan maka dia akan banyak tidur. Apa yang kupura ki mandre tapa cakaruduman itu gara kupura ki buka weh tapi pelampu lekai ya, tapi karena ada pertolongan Allah ya miki masuk pajak tarawih, lagi masuk pajak isya dan sebagainya. Makanya tidak boleh habis, ya tidak boleh terlalu kenyang. Nigi ko mega tinro yero, maka dia kehidupannya kurang kebaikan. Mana seni itu gara ko matinro ki enggak gede cingi pigau ai dega de cingi pigau apa tu matinro lemi wadini lo bali tawe wadini lo pikir-pikiri ki masigie wadiki lo bali-bali masarite masigie wadiki bali-bali te lo mapabuka ku masigie tena matinro mi dega aga wadini pikir-kiri ki aga sirbaje pigau aga si bajaro aga si baje wading untuk umat muslim ini bagaimana besok ini orang Islam ini banyak yang miskin, bagaimana besok. Tapi kalau matinro lemi mangaro lemi aga namelo ini kalau banyak makan. Nah kemudian Imam Syafi'i menyatakan rasa kenyang itu memberatkan badan. Oh itu ngapa je kuman leki mendre dena to mata tambatan rew tambah mila bae. Jadi kira-kira makan jaga apa mati
kong kapanitis pasadian ki timbangan pada timbang juga lewe pada timbang leta marmalang kira-kira berapa timbangan kita nanti diukur apakah Ramadan itu membawa dampak penurunan badan penyehatan atau kata tambah berat badannya ya kata tambah berat badannya indikasi puasa kita tidak bagus berarti Andre miyak katai Andre itu pikir ki agak si bajar ibu kang oh pisang hijau buburu agak si bajar pokoknya minum mana jelian agak si bajar Andre puasa mandre subuh ki agak si wedingnya itu yang jadi mudah-mudahan angkat timbangan mati ya. Jadi jamaah kita timbang masing-masing catat diri kita ya kira-kira kalau misalnya 50 kilo pas kita puasa maloga-loga cede sularai turun 40 kilo wah ini sudah ada keberhasilan puasa ini berarti kita kurang pikiran karena kurang tidur. Nah kemudian jadi menghilangkan berat badan itu menghilangkan kecerdasan dan ya kutu cakar dulu tumakutu na tuai tumakutu ko cakar duleki jadi inilah puasa-puasa yang dilakukan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kita masuk kepada mengambil keutamaan puasa ini. Jadi ini puasa ye angkat tu bahaya lada dia kita orang ini tulinoi. Apa yang paling kita takut itu kan kata saya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iru malat dia kita orang ini adalah azab neraka. Pergi mas sempaja milo pergi majallo Allahumma inni a'udzubi apa namanya ya Allah saya berlindung kepadamu dari azab kubur kemudian azab jahanam berarti bahaya memang tuh ya. Nah ada alat untuk menghilangkan menjauhkan kita dari azab neraka ini adalah puasa. Jadi salah satunya puasa. Asyamu junnatum minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Jadi ro puasai padai agasanero itu benteng untuk mencegah dari api neraka. Ada ko mamusu tahu yang agasanero engka tamengnya itu tameng. Ini penjelasannya panjang. Kemudian nigi itu puasero man soma yauman fi sabilillah biadallah wajahahu minan nari sabaina kharifa. Jadi siapa yang berpuasa satu hari jalan Allah itu wajahnya dijauhkan dari api neraka itu 70 musim. Jadi ada yang mencoba kali-kali itu kita kira-kira dalam satu hari kira-kira kok 60 menit lah. 60 menit itu kita bisa berjalan misalnya 6 kilometer. Maka itu dikali sampai berapa sampai 70 musim itu menghasilkan 3 juta sekian kilometer. Berarti sidimi puasero kalau kita kali-kali dunia napa belai kiro hawa-hawana pole api neraka sekitar 3 juta sekian kilometer. Jadi kalau mega puasa semua karena sabilillah karena Allah maka napa belai ki pokoknya insyaallah napa belai ki pole api neraka na pung Allah taala. Kemudian yang kedua yang kita mau capai di puasa ini adalah menahan syahwat kita. Jadi ini banyak sekali kita ini ya makukue karena isi perut kita banyak, tidur kita banyak, terkadang kita gampang marah, gampang emosi, gampang menceritakan orang, gampang kisi salah-salah, gampang kisi peka-peka. Tapi pada saat perut kita kosong, pada saat tidur kita kurang, itu biar dulu tahan. Apalagi kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa anak muda itu ya masyarakat sabab man istata'a minkumul ba'a falyatasawwaj. Jadi kau anak muda kamu itu sudah sanggup untuk menikah ya menikahlah. Tapi kalau kamu tidak karena kamu bisa menjaga itu kemaluanmu, tapi kau mulai pamalam yastati fa'alaihi bisaumi faindahu lahu wijam. Ya kau mulai ya puasa no. Artinya puasa itu bisa menahan syahwat. Ya, bisa menahan syahwat kita. Maka itu kita capai. Jadi nanti kita puasa, ya kau mau puasa sudah 2-3 hari, terus syahwat kita ini masih tinggi. Wah, ini parahnya koreksi lewai. Cuma puasa ta ye. Deto kata salah nia, deto kata salah syariah, deto kata menyalahi aturan-aturan puasa itu. Kemudian yang ketiga itu tadi
menjauhkan diri dari neraka, ini memasuki surga. Jadi pertama kita Allah Ta'ala sebagai sarana masuk surga. Allah langeng sarana. Jika bila mana kita masuk surga, itu cita-cita kita masuk surga, maka ya kita perbaiki puasa kita ini supaya kita bisa menuju surga. Saya, Bapak Ibu sekalian, kita semua umat Islam, yaitu kita bisa masuk ke dalam ya surga. Jadi iro surga angka yasa ngagesane Ar-Rayyan, ada pintu Ar-Rayyan itu. Itu pintu itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang puasa. Puasa biwa ditamaiwi. Jadi puasa itu bisa masuki ke dalamnya. Nah, kemudian nanti pintu ini juga akan mencari kayak gini rupa puasa ya, kayak gini rupa puasa roh. Ini juga jamaah sekalian, mudah-mudahan kita perhatikan betul supaya kita niat kita ini puasa, masuk di bulan puasa, pakai singi niat, pakai singi persiapan fisik kita, persiapan batin kita, hati kita untuk memasuki bulan puasa. Apa-apa yang kita persiapkan, kalau masjid kita ini insya Allah sudah siap, tinggal mau kerja bakti memang pakai singi, termasuk mic akan sudah makan jahi penceramai, termasuk mungkin pengaturan sap-sap keamanan supaya orang berjamaah salat itu dengan tenang, ya dagangan anak meruka, ya kebersihan kita jaga semua dan sebagainya, fasilitas wudu dan itu semua nanti kita perhatikan supaya umat ini, jamaah kita ini betul-betul senang untuk beribadah dan kita sama-sama menuju masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, puasa ini memberi syafaat. Jadi ada syafaat itu, dan itu kita lakukan di bulan Ramadan, Al-Qur'an dan puasa. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi ia pernah pergi mengaji, ya, tapi aja nulah puasa itu mengaji. Ma pemula sila puasa itu mengaji lagi. Insyaallah itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat ya kepada yang membaca Al-Qur'an itu. Kemudian juga begitu asyam itu memberikan juga pertolongan pada hari kiamat. Jadi di puasa insyaallah ya akibawan nih puasa pekan jaki puasa pekan jaki badata, insyaallah kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.